Aku sebenarnya nggak di kecantikan ya, kan sadar diri ya, kita jelek ya, Wak, ya. Jangan setelah Walaupun dipikir-pikir dong. Memang ada, ada ini dokter ya. memang Olimpiade ada. matematika. Kalau cewek nggak seneng cowok terlalu putih banyak. Tapi kalau cowok kata-kata 90% pasti maunya yang putih. Selamat datang di Poskui bersama saya Boris Bokir. Para sobat Kui, kita pada hari ini kedatangan seorang bintang tamu yang merupakan legenda sosial media dan sering juga menjadi pengisi hari-hari postingan Lambe Turah. Ada Dr. Richard Lee. Ya nge-scroll dia lagi. Kenapa? Ya udah temenan apa gimana ya? Tapi semuanya itu selalu berkaitan dengan masalah kecantikan, Dok. Ya, berarti kan jauh-jauh banget lah ya. Ya, Masih nyerempet-nyerempet lah masih. iya masih. Tapi kalau dari dialeknya, kayaknya orang Sumatera. Orang Palembang gue. Oh, wong Palembang. Lahirnya Medan tapi besarnya di Palembang. Aduh, ulti itu ya. Lahir di Medan, keras-keras Medan, gedenya di Palembang. Gedenya di Palembang. Tapi Palembang. lebih senang kalau tanya orang Palembang, karena kan di Medan cuma numpang lahir aja. Oh, betul. Tapi dari kecil sampai besar sampai kuliah mungkin di Palembang. Palembang. SMA Saverius. Sampai satu Palembang. Ya udah, oke. Sudah kelihatan sih ya kan, berarti ya memang secara faktor genetika ya untuk sekolah di Saverius gitu. Untung bisa. Oh, untung bisa dan Untung mampu. Bisa. Nggak mampu, nggak ada duit. Ah, berarti pintar. Enggak juga. Kok kan Saverius nggak main-main. Pas-pasan nilaiku. Oh. Waktu masuk SMA-nya ya, pas-pasan. Cuma titik balik kehidupan pertamaku justru di SMA. Oh, titik balik apa yang menjadi turning point kehidupan? Di situ tuh aku kayak nembak satu cewek, terus ditolak. Oke. Terus temanku satu lagi nembak cewek itu juga, sama ceweknya ditolak juga. Loh? Terus berteman kami. Oh, kumpulan gagal-gagal ini berkawan. Iya, jadi berteman sama-sama akhirnya satu gila matematika, satu gila fisika, belajar sama-sama kayak gitu, akhirnya jadi pinter berdua. Padahal dulunya berduanya. Cuma gara-gara ditolak tadi, belajar sama-sama terus jadi pinter. Dokter yang mana? Yang matematika atau yang fisika? Ikut olimpiade matematika, temanku ikut olimpiade fisika gitu. Itu titik balik kehidupan pertamaku. Nggak ketemu tuh dari rumus-rumus cinta tuh? Nggak ada. Gue sampai kuliah, sampai selesai kuliah tuh nggak ada yang mau dengan gue. Nggak. Serius gue bilang. Karena kutu buku kah? Karena jelek, miskin. Apa ambilannya coba? Ya hoki sih harusnya ya. Hokinya harus gede sih. Dulu tuh nggak ada Grab dengan Gojek. Iya betul. Jadi kalau misalnya gue ngajak ke cewek jalan itu kan pakai oplet. Iya. Nggak ada cewek yang mau. Iya nggak ada yang mau memang. Seminimal-minimalnya pakai motor kan. Pakai motor gitu. Nah berarti kan ini kan backgroundnya adalah matematika. Iya benar. Terus dengan dunia kecantikan hubungannya kan cuma satu di penjualan doang ya. Tapi kalau ini kan dokter kan berarti kan dokter depannya gitu, dari dokter kan kuliahnya berarti fakultas kedokteran dong. Betul. Jurusan estetik atau apa? Enggak, dokter umum kan. Dokter umum dulu. Semuanya pasti dari dokter umum. Iya, dokter umum dulu. Awalnya itu pokoknya cinta banget dengan matematika. Pokoknya semua hidupku itu adalah matematika, karena matematika itu yang merubah hidupku. Cuma di kelas 3 itu aku sadar diri lah. Aku kan orang miskin, bukan orang kaya. Sedangkan temanku tadi kan anak orang kaya tuh. Yang fisika itu. Ya, kalau aku anak orang miskin, sadar diri ya kita Pak ya. Terus kalau misalnya dia bisa kena salah nanti ya kuliahnya S2-nya ke Amrik gitu ya. Memang ke Amrik dia. Memang dia ke Amrik. Bener lagi. Kirain kan enggak gitu harusnya kan. Bener lagi. Kalau gue kan orang miskin kan. Kalau kita bedanya kalau dia ngambil jurusan fisika dia ke Amrik. Kalau gue jurusan matematika gue jadi dosen. Nah, enggak kepikiran jadi dosen. Enggak mau kan hidup susah ya Pak ya. Oke. Terus kita pengen jadi orang kaya. Oke. Nah, pikiran gue mau jadi orang kaya itu jadi dokter. Sorry, ini tahun berapa? Tahun 2003. 2003 itu sudah masif di kalangan mahasiswa ataupun siswa SMA kelas 3 untuk mengambil jurusan kan dokter dan kecantikan. Semua orang juga tahu kan bahwa jadi dokter itu kan kaya. Ya kan dari kecil kan kita tahu kan? Iya sih. Coba lu pernah nggak lihat ada orang dokter ya ketok-ketok tangga sebelah ya, Pak mau pinjam duit ya, anak gue nggak bisa makan, ada nggak? Nggak ada kan? Bahkan itu berpengaruh ke kendaraan kalau mau dijual bekas dokter. Harganya naik dulu karena kenapa udah tahu kalau dirawat sama dokter pasti bengkelnya servis resmi, dealer resmi karena dokter tuh. Iya, karena pokoknya jadi dokter itu, tapi gue sadar jadi dokter tuh nggak bisa kaya. Pada awalnya. Nggak bisa. Tadinya gue pikiran jadi dokter tuh bisa kaya. Oke. Setelah selesai jadi dokter, gue baru sadar bahwa jadi dokter tuh nggak bisa kaya. Kalau ya yang jadi kaya itu pebisnis ya.
politikus itu bisa kaya. Berarti ini koruptor kaya. Berarti itu digabungin ya? Iya kan, gua kan Variabel itu digabungin. dokter Jadi dokter dan yang disebutin pebisnis. pertama, dokter yang Iya. disebutin kedua, Betul. dokter yang disebutin ketiga. Ketiga kagak. Oh, yang ketiga enggak. Oke. Oke. Nah, berarti itu Jadi dokter tuh nggak bisa kaya, Oke. tapi dokter juga nggak ada yang miskin. Oke, jadi so-so lah gitu ya. Karena kan kita kan kerjanya ini ya, apa yang namanya? Bukan amal sih, apa namanya sih? Kalau ini kemanusiaan. Kemanusiaan Dan juga manusianya nggak harus bisa selalu kaya. on call. Betul. Ditelepon jam berapa aja, Betul. harus bisa, nggak bisa pilih-pilih pasien. Nah iya, jadi nggak bisa kaya-kaya banget. Dan harus gitu. kalau awal-awal dokter muda ditempatkan entah di mana harus iya. Betul, kayak gitu. Mau ambil S2 sulit, iya. Spesialis. Harus ada rekomendasi. Dokter kan dokter umum. Dokter umum. Itu habis itu kecantikannya di fase mana? Aku sebenarnya nggak dikecantikan ya, kan sadar diri ya, kita jelek ya, Wak ya. Bener loh, aku tuh jelek dari kecil sampai kuliah itu jelek. Buktinya nggak ada yang mau sama aku. Bukannya nggak ada yang mau, memang belum ketemu. Nggak ada yang mau. Nembak cewek itu banyak. Melakukan percobaan banyak ya. Ya. Belajar juga dong teori probabilitas kan ya. Ya, tapi kita juga sadar diri lah bahwa Oke. secara fisik kita juga kalah menarik daripada yang lain. Kala itu. Dompet juga kalah. Kala itu. Iya, Masa kala itu, ya kala kan? itu pada Oke. waktu itu kayak Oke. gitu punya. Jadi ya kita sadar diri lah, dan aku juga waktu lulus tuh ke dokter perusahaan. 6 Oke. tahun aku di dokter perusahaan. Langkah yang bagus. Ya itu kan adalah dokter yang nggak dilihat dari fisik ya. Iya. Jadi diterima aja kan, dilihat dari kepintaran doang. Nah di situ aku belajar bisnis. Nah waktu belajar bisnis bertemulah dengan adik tingkat yang akhirnya mau dengan aku tadi kan. Yang di Istriku yang kemudian hari tercinta. menjadi mantan pacar menjadi istri. Iya. Dokter juga. Itu yang punya Athena. Jadi dia yang bikin klinik kecantikan itu dia, bukan gue. Jadi kita tuh oke, sayang istri kan, nggak Oke. mau istri kita kerja dengan orang lain kan. Jadi Oke. kita modalin lah bikin klinik kecantikan kecil-kecilan pinggir jalan. Pinggir jalan ya, masuk ke gang dikit lah kayak gitu. Nah bikinin untuk dia. Cuma setahun dia pegang, akhirnya aku ada musibah dan akhirnya pindah dari perusahaan. Oke. Nah akhirnya baru masuk ke Athena. Jadi fokus lah yuk bareng-bareng kita sama-sama Tadinya berdua nggak nih. mau, tadinya nggak mau juga. Siapa yang nggak mau? Aku. Karena Jelek kan. takut, maksudnya sebagai appearance-nya takut nggak Ah, meyakinkan konsumen Kan gitu. gue pikir-pikir kayak gini, bini gue kan cakep tuh. Oke. Gue bilang, wah cocok nih dokter kecantikan nih. Gue gak salah nyuruh gue bilang kan. Gue kan jelek, gue Ya. bilang kan. Sadar diri lah, gak cocok lah aku jadi dokter kecantikan. Gak apa-apa, dia bilang gak apa-apa. Ini buktinya dia diajak seminar kan. Tuh lihat tuh dokter itu tuh, botak tuh katanya kan. Benar juga dalam hati gue. Saya kira pas ini buktinya nih, foto kawinan. Enggak. Saya aja mau milih kamu gitu. Dia kasih lihat dokter-dokter lain lebih hancur. Oke. Itu lebih gendut tuh katanya. Ya, Itu lebih penampilannya dokter itu kan maksudnya kadang-kadang suka ada yang memang Iya. udah yang penting gua mah pinter, jago nyembuhin orang. Nah, di situ juga gue pikir sebenarnya kita datang ke dokter itu kan bukan lihat gantengnya ya. Nah, Lu mau datang ke dokter objin misalnya kayak gitu, ganteng banget kayak gitu, kayak Lee Min Ho ya. Tapi pegang pisaunya kebentar kayak gitu. ya, tapi kenapa harus objin sih? Dok kan banyak dokter lain. Misal. Ganteng objin tuh kan agak-agak Atau karena kan harus dicek, harus diapa, Dok. atau misalnya kayak gini lah, lu sakit telinga kan, Ya. dokternya cantik banget, kayak SNSD kayak gitu Ya. kan, cantik banget kan, pas dia pegang korekan kuping tuh kayak gini nih. Agak geter ya, agak Iya. tremor ya. Kira-kira atau dia pegang linggis kayak gitu. Oh, akhirnya itulah barulah itu titik poinnya adalah jadi ya udah gabung deh di dokter kecantik di Betul. bidang kecantikan Itu gitu. pertama kali gabung di kecantikan. Terus akhirnya ya pasien suka dengan gue, dan gue itu kan orang manajemen sebenarnya. Oke. Sebenarnya banyak orang nggak tahu bahwa aku tuh sebenarnya skill utamaku tuh adalah di manajemen sebenarnya, bukan di edukasi, bukan di konten kreator, bukan di pokoknya Manajemen lah murni. manajemen. Belajar dari yang si waktu di dokter perusahaan itu Betul. nampak benar-benar belajar di situ. Betul. Makanya orang tuh nggak yang kelihatan kan adalah konten YouTubeku, Ya, podcastku, sekarang. TikTokku. Sekarang. Orang kan nggak lihat kan Athena sebesar apa, mengguritanya sebagaimana, dan itu kan semuanya aku yang bangun. Mulai sombong ya. Memang Mulai sombong dia. Dia mulai sombong kata teman gue ya. yang fisika itu, dia ngajarin gue loh, sombong itu boleh Perlu. asal punya. Betul, asal memang ada isinya. Kalau ada yang ngomong ya, enggak lah, sombong itu enggak boleh katanya. Buktinya kayak gini, kalau lu cantik ya, masa ada, sorry ya bukan gue bilang apa ya, tukang-tukang datang ya, ayo ngedit dengan gue ya.
Nggak mau. Sombong lu ya. Masa kita harus ladenin Betul, semuanya? betul. Enak aja, skincare gue mahal. Oh, mahal ya. Bener kan? Iya bener. Kan gue bilang bukan nggak boleh. Boleh, perlu. Cuma aku cuma bilang, oh mulai sombong ya. Gitu aja. Nggak ada yang salah dong. Sombong itu wajar kalau Iya. memang kita punya. Betul. Yang nggak boleh itu apa? Apa? Udah nggak punya sombong pula, itu namanya belagu. Belagu. Ada lagi. Oke. Ada lagi. Kalian juga ketawa karena kalian tahu. Ada lagi orang-orang kayak begitu kan, kita ada dong. Nah, Dok. Nah, karena lagi ngidam banget makanan Korea, Asia Timur gitu nih. Sekarang aku ini udah pesen Daebakdon dan juga Cherry Blossom Float dari KFC dan udah datang dia. Backsound apa tadi? Ini dia wujudnya Daebakdon. Daebakdon. Kita coba ya. Duh, lihat ayamnya tuh. Pakai nasi kali ya. Enak banget ini. Jadi ya, para sobatku, lezatnya saus pedas manis ala Korea ini, menyatu dengan renyahnya ayam goreng KFC dan juga nasi yang pulen banget. Ini jadi bikin rasanya si Daebakdon ini sensasinya jadi Korea banget. Sekali lagi. Dan yang bikin menjadi paling nikmat lagi ada apa? Tadi aku beli ini, harganya cuman 15 ribuan, guys. Cuman 15 ribuan. Ada agak pedas-pedasnya dikit ya. Agak pedas nih, jadi harus minum saya kayaknya nih. Seger banget. Aroma dan juga rasa bunga sakuranya ini tuh enak banget. Terus ditambah lagi ada soft ice cream yang manis dan juga segar. KFC, jagonya Korea. Kan basicnya adalah di bidang manajemen. Memang ada pengetahuan atau knowledge dengan kedokteran. Nah, tapi dalam dunia kecantikan biasanya apa sih masalah paling umum, paling sering yang salah tafsir yang ada di masyarakat Indonesia ini mengenai perawatan wajah? Banyak lah ya, banyak banget kan. Kan gue sudah 5 tahun lebih ya benahin masalah estetik ya, dan menurut gue juga sudah selesai sih. Makanya gue sudah pindah ke podcast juga. Kan kalau lo lihat dulu-dulu konten gue kan 5 tahun kan fokusnya benar-benar kecantikan kan. Ya, Baik ya. dari skincare abal-abal, flek, jerawat, minuman kolagen, operasi, filler, pokoknya sudah banyak banget deh. Sampai akhirnya gue juga jenuh banget ya, bosen ya. Ngulang kuliahnya itu aja, itu aja. Itu lagi. Akhirnya ya udahlah, gue selingin dengan entertainment. Nah, maksudnya kalau yang paling orang salah deh. Misalnya aku baru tahu kalau beres mandi itu ngelap muka jangan pakai anduk. Jadi pakai apa tuh? Pakai tisu. Pakai daleman. Enggak dong. Lebih kacau lagi. Pakai tisu baru satu gitu. Jangan pakai handuk bekas kita mandi gitu. Iya. Tisu baru enggak juga sih, handuk juga enggak jadi masalah sih. Yang salah itu handuknya harus terpisah dengan handuk mandi kan? Sebenarnya yang menurut literatur itu masih 90% orang salah dalam mencuci wajah, itu paling sering. Karena kan sebenarnya basic yang paling skincare itu paling basic itu adalah cara mencuci wajah. Tapi kalau cara mencuci wajahnya 90% orang salah. Nah, itu tuh apa sudah jadi salahnya? Pakai kaki? Apa gimana? Kan kita begini kalau cuci muka. Iya, berapa menit, berapa detik kayak gitu punya. Terus kebanyakan orang juga kalau saya sudah cuci muka kayak gitu ya, orang pakai handuknya di rubbing, bukan ditepuk-tepuk. Oh, di tap harusnya. Itu terus berapa kali jumlahnya, bagaimana cara pemakaian facial wash yang cocok untuk wajah kita. Itu 90% itu ada penelitiannya. Memang 90%. Bahkan saya pernah ada yang nyaranin kalau bisa obat cuci muka tuh diganti seminggu sekali. Seminggu sekali enggak ganti. Atau 2 minggu sekali lah ganti brand. Jangan brand yang itu aja. Bener, boleh juga itu. Kalau pindah ke brand gue boleh. Kalau brand yang lain jangan. Jualan dia. Emang betul. Orang manajemen ini. Patah dia ya. Tiba-tiba jualan dia.
Oh gitu. Jadi misalnya perawatan wajah aja banyak orang yang dan banyak yang masih salah Banyak lah. yang masih Knowledge-nya salah. masih kurang. Terus cowok-cowok nih paling sering kan. Nah. Gue nggak tahu kalau lo ya. Kalau gue dulu kayak gitu ya. Gue ngerasa tuh sabun tuh sama aja kayak gitu punya. Sabun badan dengan sabun wajah. Apa sih bedanya? Kadang sabun dengan sampo aja tuh gue gabung jadi satu kayak gitu. Itu bodoh. Aku nggak gitu. Aku nggak gitu. Aku nggak gitu. Lah kenapa gue tanya? Apa? Kenapa bodoh? Gue tanya kenapa bodoh? Udah Apa pernah, alasannya lo? udah pernah nyobain? Hah? Udah pernah nyobain? Apa bedanya? Gue tanya. Kalau misalnya sabun badan, lu pecah mata ya, gue kasih sabun ya. Sebenarnya sampo ya, gue kasih kata, lu bisa bedain nggak itu sampo atau sabun? itu tebak-tebakan namanya. Ya sekarang gue tuh ya, gue kan ini kan biasanya kita tuh yang salah sabun itu kan karena dengan sadar dan melihat, aduh belum beli lagi sabun cuci muka, udah deh pakai sabun badan aja deh itu gitu. apa masalahnya? Kalau yang gue rasain gue mukanya lebih kering. Iya itu yang dirasain. Iya. Terus kenapa nggak sampo pakai ke badan? Sampo dipakai ke badan nggak ngaruh kayaknya. Harusnya nggak jadi masalah kan? Iya nggak jadi masalah. Harusnya jadi masalah kan? Jadi Nah, masalah. itu dulu tuh gue berpikiran mindsetnya kayak gitu. Dan pasti banyak cowok-cowok yang lain juga pasti kayak gitu. Yang paling sering sih sabun dijadiin sampo ya. Iya sabun jadiin sampo. Karena kan, gitu. aduh udah belum beli. Balik lagi. Cowok kan malas untuk belanja Ya bulanan. pengennya ringkas saja kan. Iya, dan kayak pas gitu. diginiin loh, keset banget rambut kayak ijuk Setelah ya. gue pikir-pikir, ternyata memang ada bedanya. Jangan setelah dipikir-pikir dong, memang ada, ada ini dokter ya. Memang Olimpiade ada. matematika, nggak bisa membedakan sabun. Memang badan. ada bedanya. Setelah kita belajar di dunia kedokteran, kayak aku di dunia estetik, baru aku sadar, oh memang ternyata memang ada bedanya. Cuma kan menjelaskan dengan cowok-cowok ini kan agak susah ya. Walaupun kita ngomong, itu beda tuh. Cowok-cowok kan tetap aja tuh sabun badan dipakai ke kepala juga kan, kepala pakai yang lain juga. Ya cara gue edukasi gue itu paling sering itu ngasih tahu ke hal yang lebih mudah dipahami masyarakat lah. Mungkin begitu gue dikenal ya. Misalnya gue bilang, ya kalau menurut kalian itu sama, kenapa nggak pakai sabun kewanitaan aja? Saya gitu. Misalnya ke wajah kalian kayak gitu. Atau kalau misalnya kalau menurut kalian itu sama, kenapa nggak sabun cuci piring aja kalian pakai ke wajah kalian gitu. Dok, ini berkaitan lagi makanya aku tanya tadi yang mengenai si cowok treatment atau melakukan perawatan wajah di Indonesia. Kan kalau kita lihat di Thailand, di Korea, itu kan masif banget dunia kecantikan ini. Dan mereka sangat into, bahkan disupport mungkin sama pemerintahnya untuk yuk jadikan kita ini menjadi brand leader atau mungkin ya tourism juga. Jadi orang kalau mau ada melakukan tindakan operasi ke negara kita gitu. Di Indonesia kenapa nggak segitunya? Sebenarnya Indonesia itu kecantikannya bagus tuh. Iya. Gue kasih contoh kayak gini ya. Ketika misalnya lu sakit ya, misalnya aja gue bilang dia sakit apa ya, ambeien misalnya. Bener lagi. Nggak misalnya, itu memang lagi dijalani. Bocor misalnya kayak gitu ya. Terus biasanya kalau lo pikir lo mau ke rumah sakit mana? Pasti kan maunya ke Malaysia, ke Singapura kayak gitu ya. Atau misalnya lo sakit jantung misalnya kan. Atau kanker payudara lo misalnya kayak gitu kan. Terus lo kan mikir, oh aku mau Penang nih, mau ke Singapura nih. Tapi kalau misalnya lo mau ngobatin jerawat, datangnya ke mana? Singapura? Enggak kan? Berarti kan dokter kecantikan di Indonesia kan terpercaya. Ya kan? Oh gue mau ngilangin flek nih. Atau gue mau mencengin hidung nih kayak gitu kan. Di Indonesia. Artinya sebenarnya di Indonesia ini kecantikannya itu dan dokter-dokternya itu dipercaya sebenarnya. Cuma yang jadi permasalahan adalah pemerintahnya menurut gue ya kurang support sih. Kalau di luar negeri kan orang support dan digalakkan habis-habisan gitu kan oleh pemerintah. Tapi kadang-kadang gini, kalau Thailand lah, kita bicara Thailand ya. Kadang-kadang memang ongkosnya tuh jauh lebih murah. Misalkan kayak waktu veneer gigi gitu misalkan ya. Di Indonesia tuh dulu satunya berapa belas juta atau berapa juta gitu. Satunya 6 juta atau 5 juta. Nah di sana tuh yang bagus tuh udah cuman 2 juta, 1 juta gitu. Oh sama, di Indonesia juga ada yang ratusan ribu juga ada. Ya, tapi tukang kan gigi. kurs kan. Itu tukang gigi. Bukan dokter gigi, tukang. Cabut waktu koas tuh. Segala sesuatu tuh ada barang ada harga sih gue bilang. Di Thailand itu menurut gue ya malah ya. Kalau misalnya yang bagus-bagusnya tetap udah di total-total tuh lebih murah di sana ketimbang di sini gitu. Menurut gue kalau kayak veneer gigi, kalau operasi sekalipun ya, gue malah nggak saranin untuk Thailand. Gue mending kalau misalnya lu pengen operasi lebih bagus di Indonesia, kalau nggak ke Korea aja. Korea kan udah high end dong. Iya, tapi kan jelas dibandingkan Thailand gitu kan, lu pulang dari sana tiba-tiba kan itu jadi banyak warga-warga middle pengen cantiknya kayak Song Hye Kyo gitu. Oh banyak, lebih banyak. Iya, masih kalau di Indonesia lebih banyak lagi, ngapain lu ke Thailand? Kalau di Indonesia lah yang kayak gitu-gitu. Rata-rata perawatan yang paling diminati sama artis-artis Indonesia tuh apa sih dalam dunia kecantikan? Semua pasti pengen putih. Indonesia ini masih menganut bahwa putih itu cantik. Oke, standar kecantikannya dinilai paling basic adalah putih ya. Putih. Lu sendiri suka nggak cewek putih? Suka. Ya kan. Yang ten juga suka. Ya, tapi lebih suka cewek putih kan.
Kulit nggak jadi masalah. Yang penting face. Yang penting ya face, Enggak lah. badan. Tapi face badan, tapi kalau kulit putih itu akan jadi lebih Ya mungkin nilai mencolok. plus lah, agak nilai. Tapi kalau tan, Misalnya kayak gini ya, kumpul cewek-cewek ya. Ini bukan gue diskriminatif, tapi ini fakta yang terjadi di lapangan di Indonesia ya. Kalau misalnya kumpul cewek-cewek ya, yang ceweknya kulitnya putih itu pasti akan lebih mencolok. Satu. Yang kedua, kalau misalnya kulitnya putih, pakai baju apa aja pasti bagus. ya cenderung seperti itu. Ya, karena makanya itu di Indonesia itu semuanya pengen dapat kulit putih. Standarnya itu adalah pokoknya syarat utama itu dulu deh gitu. Ya buktinya pasien ya carinya itu kan, pasar carinya itu kan. Ya, selera, balik lagi ke selera Kalau orang cowok sih. kan nggak begitu pengen putih, kalau cewek sih pengen Kan ada putih. juga kadang-kadang bahkan cewek nih, ada kadang-kadang cewek nggak suka cowok putih. Banyak. Iya. Kalau itu banyak. Iya. Kalau cewek nggak seneng cowok terlalu putih banyak. Tapi kalau cowok kata-kata 90% pasti maunya yang putih. Gitu ya. Bisa begitu ya. Kemarin lagi FYP lagi karena habis melakukan penjualan dan memecahkan ya bisa dibilang rekor lah itu. 41 miliar. Dalam satu hari jualan. 24 jam persis. 24 jam kurang 2 jam, 22 jam berarti. Bahkan 22 jam. Udah Nggak sampai, kecapean. itu pun udah kecapean. Udah sampai. Kalau mau dilanjutin lagi bisa sebenarnya. Harusnya Masih bisa ada. 45. Harusnya bisa 41 M. Mm-mm. Apa yang kau jual itu, Dok? Kok orang bisa segitunya untuk willing untuk membeli, mau untuk membeli? Pasti banyak yang membeli dalam jumlah besar dong. Banyak sih, tapi aku nggak begitu tahu siapa yang beli ya, karena kan banyak banget tuh kan, nggak bisa kan, ngecek ya maksudnya kan. yang end user mungkin adalah berapa puluh persen end user yang memang hanya Pasti beli satu buat enggak, dia. Pasti end user semua. Aku nggak punya distributor soalnya. Dan aku juga nggak mengizinkan orang menjual kembali produkku. Jadi pasti end user semua. Oh gitu. Sudah pasti itu. Udah jelas. Pada kenyataannya sebenarnya aku sendiri itu nggak pede sebenarnya. Pada awalnya. Pada awalnya itu nggak pede. Karena 25,5 miliar itu adalah rekor dunia. Dan percayalah kalau sudah ngomong rekor dunia itu sudah pasti kan sulit banget untuk kita tembus. Ya kan? Begitu ditanya dengan aku yakinnya 7 miliar pertama ya. 7 miliar. tapi obrolan dari awal ini mengenai pemecahan rekornya udah ada. Sudah ada. 7 miliar tadinya. Sudah susun promonya. Oke, aku yakin ini 20 miliar kayak gitu punya. Tapi aku nggak yakin ini bisa kita kejar 25 deh. Karena mau kalahin Vietnam kan cuma 25 kayak gitu punya kan. 30 miliar dibilang. Aku bilang, aduh, udahlah mustahil lah kalau kita ngomong 30 miliar. Soalnya aku hitung pakai kalkulator bagaimanapun juga nggak mungkin bisa dapat. Dengan strategi marketing promo itu Nggak mungkin bisa dapat kayak gimana caranya. Kita kan ngitung kan 100 orang 3 menit dari sekarang. Kita kan hitung 3/3 menit kan. Dapat angkanya berapa kan. Nggak mungkin bisa dapat ini kayak gitu punya. Nggak mungkin bisa dapat. Tapi ternyata ya Tuhan kan berkata lain. ya. Cepet banget gila. 100 orang 3 menit dari sekarang. 10 detik ludes kayak gimana coba. Gitu. Yang kasihan aku tukang packing Athena sih. Itu satu hal yang mungkin jarang diperhatikan orang ya. Ya jujur ya. Tiap malam tas. Truk ekspedisi itu di luar udah 5, udah dimarahin sama tetangga. Pak, parkiran, Pak. Gitu. Tapi lo tau nggak? Apa yang paling bahagia kalau didengar oleh seorang pemilik? Apa? Itu dengar packingan tuh pek. Itu Nggak berhenti 3 shift itu 24 jam itu. Ada yang itu masuk, indah banget suaranya, gila loh. Kayaknya lu pengalaman jadi tukang packing dulu ya. Enggak, bukan, ada tetangga gitu, ada tetangga. Tapi tukang packing dapat bonus kan malam itu. Semua yang bantu di acara ulang tahun itu dapat bonus semuanya. Mantap. Itulah harus gitu kan. Tukang packing kalau boleh tahu ada berapa, tahu nggak, Dok? Nggak tahu, tapi banyak. Masih nerima satu nggak? Capek aku podcast kayak gini. Aku dengar cerita sukses tukang packing. Kerja aja memang gitu, duduk jongkok, merokok, duduk jongkok, nggak pakai AC kan biasanya kan. Beli mobil, pulang ke kampung. Banyak tukang packing. Kisah-kisah sukses tukang packing itu banyak tuh. Banyak ya? Banyak. Tapi biasanya satu regional biasanya kan. Saudaranya, abangnya, si pupunya. Sama dokter lihat aja deh, enak. Kenapa? Enak, bonusnya banyak. Tapi memang enak loh. Dulu tuh gue pernah dengar satu cerita itu, kita tuh jadi tukang packingnya Wardah aja tuh bisa kaya katanya. Nggak nyangka gue juga sekarang ternyata di produk gue juga kayak gitu. Dulu tuh iya, karena dia dengan nama besarnya
Bisalah kayak begitu. Bayangin katanya tuh kayak tukang jemput apanya aja di Wardah kayak gitu aja lu bisa kaya kayak gitu. Ternyata kan kita bisa bikin brand kayak gitu punya kan membanggakan kayak gitu. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, bayangin katanya kan tukang JNE-nya Athena aja itu bisa kaya. Ya. Bayangin kan keren banget kan. Iya. Pemasukan paling besar dari online kah atau dari yang datang treatment atau yang Banyak ya. Makanya kalau gue itu alasannya kenapa gue nggak seperti Mami Louis ya. Mami Louis itu kan setiap hari lu lihat TikTok kan dia live terus tuh kan. nggak pernah lihat gue. Nggak pernah lihat ya? Kocun. Nggak Pernah lihat. Lu ngapain ya hidup lu ya? Aku kerja, aku tidak punya TikTok. Oh belum ya dia TikTok. Sebenarnya kalau kita ngeliat live streaming kan kalau lu Kocun bilang yang jualan-jualan handphone. ya. Misalnya kalau lu bilang kan, lu dok 41 miliar sehari dok, kenapa nggak setiap hari lu jualan kayak gitu kan? Gue nggak punya waktu. Satu, yang kedua perusahaan gue kan banyak. Kalau misalnya cuma ini aja yang gue urusin kan kesian perusahaan lain. Merasa kayak gitu. cemburu nanti. Iya, terus kalau misalnya live streamingnya maju, nanti kan omset di tempat lain turun kan sama aja. Jadi kalau sekarang lu tanya dengan gue mana yang gede, semuanya gede sih. Baik cleaning, mau pabrik, mau MCN, mau live streaming. Cuma kan kita kan sekarang ini kan Dr. Richard Lee ini kan sekarang ini bukan mau ngejar duit lagi ya. Aku tuh bukan mau ngejar rupiah ya, tapi kan lebih ke achievement. Pengen diakui lah. Mungkin itu salah satu caranya adalah dengan sekarang banyak bikin podcast. Kalau podcast itu bukan itu. Podcast itu pengen eksis sih sebenarnya. Jujur ya itu sih. Enggak, kirain tadi podcast itu adalah untuk membantu ngeboost si yang ada semua di holding group ini, perusahaan-perusahaan yang lain di bawah. Itu karena pengen eksis kan. Karena kan kita sudah konten edukasi kan. Naik kan. Naik gila-gilaan kan. Terus pada zamannya konten edukasi kan tenggelam. Ya. Nggak laku lagi. Masa kita mau paksain? Pindahlah, change plan. Kita berubah. Itu satu alasan. Yang kedua, alasannya adalah memang kita mau kasih edukasi dengan cara yang lebih kreatif, dengan cara podcast. Podcast ini kan sebenarnya kita bisa ngobrol kayak gini, tapi kan orang nonton kan, terinspirasi ya. Dr. Richard kayak gitu tuh cara ngembangin kliniknya tuh. Bisnisnya kayak gitu tuh. Kalau cuci muka tuh kayak gitu. Kan caranya tuh diubah. Nggak lagi, kita akan bacakan 5 tips. Orang langsung scroll. Langsung lewat orang kayak gitu punya. Karena zamannya sekarang zaman podcast. Jadi mau nggak mau gue harus menyesuaikan diri dengan masyarakat. Supaya tetap bisa eksis. Bisa tetap kasih edukasi. Tapi dengan cara yang lebih jenius lah. Karena bagaimanapun apa yang terjadi dengan Dr. Richard ini berpengaruh ke si perusahaan-perusahaan gitu. Kalau lu lagi kenapa-kenapa, yang di bawah-bawah tuh mungkin akan merasa. Ya salah satunya kayak gitu. Jadi kan gue juga kan harus bergerak, harus berubah juga kayak gitu kan. Contohnya kayak kemarin lah Inara kayak gitu punya kan. Wah, Dr. Richard datengin Inara nih, lagi janda yang lagi viral nih. Sebenarnya kalau nggak ada pesan yang gue sampaikan, itu nggak akan gue podcastin. RK Ato gitu kan. Iya. Pasti ada pesan yang pengen gue sampein ke masyarakat kayak gitu. Cuma mungkin bagi yang smart, bagi yang pinter akan bisa nyampe edukasinya. Cuma bagi yang enggak ya cuma dapat ketawa-ketawa doang atau dapat gosipnya ya nggak apa-apa lah. Paling nggak di bawah alam sadar mereka lah kan kayak gitu. Ada seliwer-seliwer lah. Gitu. Nah ini dok, pertanyaan terakhir begini. Apa yang mungkin Dr. Richard sekarang kan dengan segala strategi masih terus eksis memumbung di atas. Amin. Masih dalam tier satunya dunia kecantikan Indonesia lah. Amin. Iya kan, dengan brand-brand lain yang kita tahu dengan wuhu, ya kan? Brand-brand kecantikan lain. Bahkan setahu gue ada bahkan brand kecantikan yang belum pernah ngiklan sama sekali tapi penjualannya ugal-ugalan. Ada kan? Ada. Yang penjualan tuh diakui gitu. Cuman dia belum pernah ngiklan, belum pernah apa gitu. Nah, kalau dokter sendiri, kalau nanti kira-kira sudah meredup, kira-kira akan mau ngapain lagi biar balik lagi ke tier 1 dunia kecantikan Indonesia? Ngapain ya gue ya? Enggak lah, jalan aja sih, nggak jadi masalah. Tapi kalau kayak sekarang kan algoritmanya sudah jelas ya. Kalau nggak kita yang viral, kalau nggak mendatangkan orang yang viral di samping kita, kan sudah jelas kan. Podcast itu kan paling simpel kan. Kalau nggak kita yang viral, kalau enggak kita mendatangkan orang yang viral di samping kita. Kan itu yang terjadi. Makanya kan kita bisa bertahan di dunia entertainment itu kan bisa lama kalau dengan podcast ya. Kan enggak selamanya kita juga bisa viral ya. Gue sendiri tuh juga pernah ketemu dengan masa yang apalagi viral yang positif ya gitu. Harus positif dong. Dan kita kan akhir-akhir ini positif terus kan. Kita agak bangga sedikit Betul. Jadi kan kita kan pernah kayak sepi
banget kayak gitu punya kan. Oke, ya nggak apa-apa lah kayak gitu kan. Ya kalau misalnya kita yang sepi, kita datangkan yang viral. Oke. Kadang-kadang yang viral ini kan nggak selalu mau datang ke tempat kita ya. Betul. Kadang-kadang ya. Jadi kan kita kan harus berusaha ber-effort. Cuma kalau misalnya sudah ketemu dengan apa ya, hype-nya ya itu dipertahankan. Gitu. Dipertahankan. Nggak, tapi nggak ada yang tahu kan. Tahun depan mungkin kan algoritmanya berbeda. Maka Ya. kita akan ganti strategi yang lain. Nggak ada yang tahu. Dokter, kalau begitu, thank you banget udah datang ke sini. Sehat selalu ya dokter ya. Dan buat para sobatku, buat kalian yang telah menonton dan menyaksikan episode kali ini, saya juga mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton podcast kita pada kali ini ya. Dan juga kalian kalau mau merawat wajah ya, cowok-cowok jangan males kayak kata dokter tadi ya. Cowok-cowok jangan males buting ibu-ibu. Pertahankan gosipnya. Oke. Akhir kata, saya Boris Bokir mengucapkan terima kasih kepada sobatku dan juga bintang tamu kami, Dr. Richard Lee. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye-bye.